Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Nadira Lia Putri. I am Development Economics student UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Here, I will explain the material conditional sentence. Sebelumnya kalian ada yang tahu conditional sentence itu apa? Sekarang saya akan menjelaskan conditional sentence. Conditional sentence adalah kalimat penggandaian. Kalimat penggandaian yang akan mungkin terjadi atau terwujud atau tidak akan terwujud. Conditional sentence ini dibagi menjadi 4 type. Yang pertama ada type 0, type 1, type 2, dan type 3. Membedakan dari keempat type tersebut adalah tenses atau waktu yang digunakan type-type tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan yang type 0. Type 0 ini berfungsi sebagai general truth atau kebenaran. Biasanya digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta, penelitian, atau kebenaran-kebenaran lainnya. Type 0 ini menggunakan tenses simple present if simple present dengan rumus subject plus verb 1 itu untuk main clause, dan if clause-nya menggunakan subject plus verb 1. Dua-duanya menggunakan subject plus verb 1 karena menggunakan simple present. Contoh yang bisa kita ambil dari berikut. Misalnya, coba dilihat contohnya. I can happy if I have a lot of money. Saya akan happy jika saya mendapatkan uang. Itu termasuk fakta kebenaran, karena semuanya pasti akan happy jika mendapatkan uang. Nah, contoh yang kedua adalah it's become ice if you freeze water. Air itu akan menjadi es jika kamu bekukan. Itu termasuk fakta kebenaran. Kemudian yang type 1. Type 1 ini berfungsi sebagai possibility atau kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Karena type 1 ini menyatakan kemungkinan, maka type 1 ini menggunakan tenses simple future if simple present dengan rumus main clause-nya subject plus will plus verb 1 dengan if clause-nya subject plus verb 1. If ini bisa dibalik, ditaruh di depan dengan syarat digunakan tanda hubung koma. Jadi antara kalimat pertama dengan kalimat 2 harus dipisahkan dengan tanda baca koma jika itu if-nya ditaruh di depan. Nah, contoh dari type 1 ini kita bisa lihat I will get the money if I can answer the question correctly. Saya akan mendapatkan uang jika saya dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, kita lihat di sini I will-nya itu sebagai simple future dan I can-nya ini sebagai simple present. Jika if-nya dibalik ditaruh di depan, maka menjadi if I can answer the question correctly, jangan lupa koma, I will get the money. Nah, yang harus kalian ingat adalah if clause dapat digunakan di akhir ataupun di awal kalimat. Yang membedakan if clause di awal kalimat adalah antara kalimat 1 dengan kalimat 2 harus diberi tanda koma. Contohnya sebagai berikut. If you study, you will pass the exam. Itu jangan lupa diberi tanda koma jika if-nya ditaruh di depan. Kalau if-nya dibalik ditaruh di belakang menjadi you will pass the exam if you study, dan tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Nah, sekarang yang type 2. Type 2 ini adalah kalimat penggandaian yang tidak akan mungkin terjadi. Kenapa tidak akan mungkin terjadi? Karena pada type 2 ini nantinya yang dipakai tenses adalah bentuk past atau bentuk lampau. Type 2 ini menggunakan tenses past future tense plus simple past tense dengan rumus main clause subject plus verb plus verb 1
Dan if clause-nya subject plus verb 2. Perbedaan dengan type 1 dan type 2 pada if clause-nya adalah type 1 menggunakan verb 1 dan type 2 ini menggunakan verb 2. Nah, contoh yang bisa kita lihat di samping, I will rest right now if I were you. Nah, di sini rest-nya itu sebagai verb 1 dan I-nya itu sebagai subject. Nah, contoh yang kedua, if I had enough time, I would go swimming. Ini menggunakan if yang di depan, jadi harus menggunakan tanda baca koma. Nah, di sini had ini sebagai verb 2. Nah, go ini sebagai verb 1. Nah, pada kalimat I will rest right now if I were you, kenapa nggak pakai was? Where-nya itu kenapa nggak pakai was? Karena dalam conditional sentence type 2 ini, semua subjek, baik itu tunggal atau jamak, semua menggunakan where. Jadi dalam conditional sentence ini sama sekali tidak dipakai was itu. Nah, selanjutnya type 3. Pada type 3 ini mengungkapkan kebalikan fakta yang akan dihadapi atau fakta yang akan terjadi. Jadi tipe pada type 3 ini membayangkan fakta yang tidak akan terjadi adalah hal yang terjadi. Maksudnya adalah fakta yang tidak akan terjadi, ia bayangkan itu akan terjadi. Nah, tipe ini biasanya digunakan untuk menyatakan penyesalan. Tenses yang digunakan pada type 3 ini adalah past future perfect tense plus past perfect tense dengan rumus main clause subject plus would plus have plus verb 3 dan if clause-nya subject plus had plus verb 3. Nah, contoh yang bisa kita lihat dari type 3 ini, contoh yang pertama, we would not have got an accident if John had driven his car careful. Kami tidak akan mengalami kecelakaan jika John dapat mengendarai mobil dengan hati-hati. Nah, contoh yang kedua, if you had given me a cake on my birthday, I would have been very happy. Nah, ini menggunakan if yang ditaruh di depan sehingga menggunakan tanda baca koma. Nah, mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan atau materi yang kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.